Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita masih belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajarannya, teman-teman siapkan terlebih dahulu buku tema 2-nya dan alat tulisnya ya. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Teman-teman disimak ya baik-baik penjelasan dari Miss Yani. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasanya dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya, biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Teman-teman, jadi domba itu masih satu keluarga dengan kambing. Hanya saja domba itu memiliki bulu yang tebal. Nah, bulunya itu biasanya dijadikan benang wol, dan dagingnya biasa diolah menjadi gulai, sate, dan lain sebagainya. Setiap hari, Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh. Supaya berdiri kembali, kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman, buka bukunya halaman 93. Nah, di halaman 93 itu ada tabel. Nah, teman-teman bisa tuliskan atau diskusikan dengan teman kalian. Ya, karena kita masih di rumah ya, teman-teman bisa diskusikan dengan kakak atau teman yang ada di rumah ya. Nah, sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan? Tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Nah, di sini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan. Jadi teman-teman tuliskan sikap teman-teman yang telah kalian lakukan. Nah, di sini ada 5 ya. Teman-teman tuliskan 5 ya, sebanyak 5 di kolom ini. Kemudian yang kedua, sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Jadi teman-teman tuliskan sikap teman kalian yang sudah dilakukan.
lakukan sikap baiknya ya. Sikap baik apa saja yang pernah teman kalian sudah lakukan? Dituliskan sebanyak 5 juga ya teman-teman di kolom ini. Lanjut. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda dalam satu keluarga. Keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berbeda di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat di bawah ini. Nah, teman-teman, dibuka bukunya halaman 100. Nah, di sini ada penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, dan lucu. Nah, teman-teman, tuliskan nama orang yang memiliki sifat yang ada di sini seperti penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, lucu. Misalnya, yang pertama, penolong. Nah, teman-teman tuliskan nama orang yang memiliki sifat penolong tersebut di kotak yang kosong ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada dermawan. Nah, teman-teman juga tuliskan nama orangnya yang memiliki sifat tersebut. Tuliskan pada kolom yang kosong ini ya. Oke, paham sampai sini teman-teman? Nah, kita lanjut ya. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Yuk disimak baik-baik ya, cerita kuda dan keledai. Nah, di sini ada dongengnya nih teman-teman. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya Aesop. Ya, Miss Yani akan membacakan dongengnya nih teman-teman. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat
keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Nah, teman-teman, itulah dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya yaitu Aesop. Nah, teman-teman, coba buka bukunya halaman 97. Nah, kita akan menyusun kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Nah, teman-teman, di sini Miss Yani sudah susun ya kata-katanya, yaitu bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Nah, teman-teman, jadi kita harus bantu orang yang membutuhkan bantuan, maka kita juga nanti akan terbantu ya teman-teman. Disalin ya halaman 97. Lanjut. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayam di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, teman-teman, isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, teman-teman masih ingat ya, pertukaran pada perkalian, teman-teman, hanya memindahkan posisi angkanya saja. Yang tadinya di belakang bisa dipindahkan ke depan. Yang tadinya di belakang bisa kita pindahkan ke depan ya teman-teman. Di sini titik-titik kali 5. Nah, di sebelahnya ini, di belakang ini sudah ada angka 7. Jadi angka 7 ini kita pindahkan ke depan. Jadi 7 dikali 5 ya teman-teman. Nah, 5-nya ini kan di belakang. Nah, sekarang kita pindahkan jadi di depan ya teman-teman. Jadi 5. Jadi di sini 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Masih ingat kan teman-teman pertukaran pada perkalian? Kita hanya merubah posisi angkanya saja. Selanjutnya yang kedua. 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Nah, di sini 9 sudah ada di depan. Kemudian yang di sebelahnya itu 6-nya juga sudah ada di depan. Nah, sekarang kita pindah ya ke belakang, yaitu jadi 9 dikali 6. 9 dikali 6 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 6 dikali 9. Nah, kita hanya merubah posisi angkanya saja ya teman-teman. Itulah pertukaran pada perkalian. Sekarang nomor 3. Titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 5. Nah, karena di sini angkanya sama, jadi kita tulis 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5. Nah, teman-teman, itulah contoh dari pertukaran pada perkalian. Teman-teman lanjutkan ya nomor 4 sampai dengan nomor 10. Gampang kan ya? Kita hanya merubah posisi angkanya saja ya. Yang tadi ya di depan jadi di belakang, yang tadi ya di belakang jadi pindah ke depan. Nah, itulah pertukaran pada perkalian. Teman-teman lanjutkan, kerjakan 4 sampai 10 ya, halaman 94. Lanjut. Saat liburan, Benny dan sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing. Ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek. Banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupunya
senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, teman-teman, yuk kita bantu Benny menyelesaikan permasalahannya. Halaman 103, yuk kita bantu Benny. Nah, di sini ada soal nomor 1 nih. Miss Yani kasih contoh ya, soal nomor 1. Yang A, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, di sini kita kalikan ya teman-teman. 6 dikali 10 ya. 6 dikali 10 sama dengan ya 60. Lanjut kita ke soal yang B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Nah, teman-teman, ini masih sama ya. Pertukaran pada perkalian. Kalau yang atas 6 dikali 10 berarti yang bawah yaitu kita rubah saja angkanya, yaitu 10 dikali 6. 10 dikali 6 sama hasilnya yaitu 60. Jadi 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Hasilnya yaitu sama-sama 60. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari Miss Yani. Sekarang tugasnya yaitu teman-teman mengerjakan halaman 93, kemudian 94, 97, dan 100. Selanjutnya halaman 103 dan 105. Sampai di sini, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali ya teman-teman di esok hari. Maksudnya di hari Senin ya, kita bertemu lagi pembelajaran tematiknya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.